Prabowo reshuffle kabinet, Mendikti Saintek Satrio diganti Bryan Yuliarto. Besok dilantik 481 kepala daerah gladi bersih di Monas. Menteri Perhubungan usul ASN WFA mulai 24 Maret. Menpan RB setuju. Kades Kohot Arsin jadi tersangka kasus pagar laut Tangerang. Sambil menangis, anak bos rental mobil beri kesaksian di pengadilan militer. Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Medan dicopot usai ratusan siswa gagal ikut SNBP. Viral, pengunjung taman safari keluar dari mobil di area hewan, langsung di blacklist. Martunis buka suara soal rencana kedatangan ayah angkatnya, Cristiano Ronaldo. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat hari ini di Istana Negara Jakarta. Ini menjadi reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih. Salah satu yang dilantik adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto. Bryan menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang di-reshuffle. Bryan Yuliarto adalah guru besar Institut Teknologi Bandung. Dia diketahui pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB periode 2025-2030. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ateh sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas BPKP. Dia pernah menjabat sebagai Kepala BPKP periode 2020-2024. Selain itu, juga dilantik Wakil BPKP yakni Agustina Arumsari yang sebelumnya jadi Deputi Kepala BPKP bidang investigasi. Pejabat lain yang dilantik Presiden yakni Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi dan Soni Hari Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, serta Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi. Presiden Prabowo Subianto akan melantik 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di Istana Negara Jakarta Kamis besok. Sehari menjelang pelantikan, para kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti gladi bersih di kawasan Monas hari ini. Dari pantauan, para kepala daerah melakukan baris berbaris di kawasan Monas hingga Istana Negara di bawah guyuran hujan. Mereka kompak menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Setelah pelantikan, kepala daerah akan mengikuti pelatihan atau retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Kawasan Monas ditutup sementara hingga Kamis besok untuk mendukung persiapan gladi bersih dan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Kepala UPT Monas Isa Sarnuri mengatakan penutupan Monas ini dilakukan untuk memastikan kelancaran acara pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka. Monas akan dibuka kembali setelah acara selesai. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengusulkan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa mudik Lebaran 2025. Menhub dalam keterangannya Selasa kemarin mengusulkan WFA ASN Kementerian, Lembaga, dan Pegawai BUMN dimulai pada 20 Maret 2025. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran 2025 diprediksi akan cukup tinggi. Dudi beralasan Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga berlibur. Dia berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyetujui usulan Menhub terkait pemberlakuan WFA bagi ASN mulai tanggal 24 Maret 2025. Dia menilai kebijakan itu bisa mengurai kemacetan jelang Lebaran. Rini juga mengatakan jika WFA ini diperbolehkan, dia akan membuat surat edaran. Pengaturannya akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari dan jam kerja instansi pemerintahan. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang.
Selain Arsin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Ketiganya yakni UK selaku Sekdes Kohot dan SP serta CE selaku penerima kuasa. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Juhandani Raharjopuro di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selasa kemarin mengatakan keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan gelar perkara terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang. Pemalsuan dilakukan dengan mencatut identitas milik warga desa Kohot. Juhandani sebelumnya mengungkapkan ada pencatutan identitas warga dalam pemalsuan dokumen terkait kasus Pagar Laut Tangerang. Hal ini terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah warga yang menjadi korban pencatutan. Warga yang menjadi korban mengaku kepada polisi identitas mereka diminta oleh petugas desa Kohot. Belakangan ini diketahui identitas mereka digunakan untuk pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang. Dua anak bos rental Ilyas Agam menangis saat sidang kasus penembakan ayahnya di Pengadilan Militer 208 Jakarta Cakung, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Keduanya bernama Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra memberikan keterangan terkait penembakan ayahnya yang dilakukan 3 oknum TNI AL di rest area Jakarta Merak. Keduanya menangis mengingat detik-detik penembakan dan wajah ayahnya yang mengembuskan nafas terakhir pada Kamis 2 Januari lalu. 3 terdakwa tersebut yakni Klasik Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Hakim sempat meminta kepada Rizky untuk menenangkan diri sejenak sebelum melanjutkan memberikan keterangan. Sebelum bercerita tentang penembakan ayahnya, Rizky menceritakan saat dia meminta pendampingan polisi di Polsek Cinangka. Rizky meminta pendampingan karena mobil Honda Brio yang direntalkan dibawa kabur terdakwa. Mobil itu sempat berhenti di dekat Polsek Cinangka, namun petugas menolak mendampingi. Mereka lantas menghubungi Asosiasi Rental Indonesia di Tangerang untuk meminta bantuan. Sesuai GPS, mobil Brio yang mereka kejar berada di parkiran minimarket rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Keduanya lalu mendatangi lokasi tersebut. Di sana mereka bertemu para terdakwa. Ayahnya sempat memegangi Sertu Akbar dan meminta menjatuhkan pistolnya. Tak lama terdengar suara letusan senjata api 2 kali dan ayah mereka tewas terkapar. Adapun ketiga terdakwa yang hadir di persidangan hanya bisa menundukkan kepalanya. Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Medan, Julpiner Simanung Khalid, dicopot dari jabatannya setelah 140 siswa gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Abdul Haris Lubis di Medan Selasa kemarin mengatakan Julpiner resmi diberhentikan dari jabatannya sejak Selasa. Pencopotannya sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan rekomendasi dari berbagai kalangan. Keputusan untuk memecat Julpiner juga merupakan hasil rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumatera Utara dan orang tua murid. Terkait nasib ratusan siswa SMKN 10 Medan yang gagal mengikuti SNBP, Komisi E DPRD Sumut telah menyurati DPR RI dan kementerian terkait. Mereka meminta agar 140 siswa tetap memiliki peluang untuk mengikuti SNBP. Sebelumnya, ratusan siswa SMKN 10 Medan menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan dan menyegel sekolah. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan siswa akibat kelalaian sekolah mengakibatkan mereka gagal mengikuti SNBP. Video pengunjung Taman Safari Indonesia di Cisarua, Kabupaten Bogor keluar dari mobil viral di media sosial. Senior Vice President Marketing Taman Safari Indonesia Alexander Zulkarnain saat dikonfirmasi Selasa kemarin menyayangkan aksi tersebut. Taman Safari melarang pengunjung keluar dari mobil di area safari karena membahayakan mereka dan juga para satwa. Taman Safari sudah mengantongi identitas pengunjung tersebut. Akan tetapi, pihaknya tidak akan mengumumkannya ke publik. Atas perbuatan nekatnya, pengunjung yang keluar dari mobil telah di blacklist. Mereka dipastikan tidak akan bisa lagi masuk ke Taman Safari. Dalam video viral yang beredar, tampak perekam video menunjukkan suasana dirinya sedang berkunjung ke Taman Safari. Namun, tak lama kemudian terlihat beberapa pengunjung lain justru keluar dari mobilnya. Bahkan ada anak kecil yang ikut keluar sambil melihat-lihat area di sekelilingnya. Padahal di papan informasi berwarna kuning tertera jelas larangan bagi pengunjung keluar dari kendaraan. Martunis buka suara soal rencana kedatangan ayah angkatnya Cristiano Ronaldo.
Anak angkat sang mega bintang itu mengaku tidak mendapatkan konfirmasi terkait kedatangan CR7 ke Indonesia. Namun Martunis tak berani menyebutkan bahwa kedatangan Ronaldo ke Indonesia adalah sebuah hoaks. Menurut Martunis, pada Selasa kemarin, dia telah menghubungi pihak asisten Cristiano Ronaldo. Hingga Senin malam, mereka dikabarkan masih di Portugal. Dia juga tidak mendapatkan undangan terkait kedatangan ayah angkatnya ke Indonesia. Sebelumnya beredar kabar bahwa Cristiano Ronaldo akan mampir ke Indonesia untuk berlibur dan melakukan kegiatan sosial di Kupang selama beberapa hari. Segala kegiatan Ronaldo di tanah air untuk memenuhi undangan dari Susi Maria Katipana, pemimpin Yayasan Graha Kasih. Namun sebelum itu, Ronaldo kabarnya akan makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia juga akan menginap di Hotel Shangri-La Jakarta sebelum bertolak ke Kupang. Kabar pertemuan Ronaldo dan Sri Mulyani telah dibantah pihak Kementerian Keuangan. Pihak Shangri-La juga membantah sang mega bintang akan menginap di hotelnya. Sementara itu, Susi Maria Katipana kepada wartawan di Kupang bersikukuh Cristiano Ronaldo akan datang. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.